Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan di pagi ini kita boleh kembali datang bersama-sama. Kita mau belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita menenangkan hati, kita berdoa bersama, memohon tuntunan dan pimpinan dari Roh Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru ini. Tuhan, izinkan kami boleh menikmati satu hari lagi pemberian dari Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami mengerjakan begitu banyak aktivitas dalam hidup kami datang kepada Tuhan dan kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong dan tuntun kami supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh hidup berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan melayani dan pemberitaan firman pagi ini. Dengarkanlah seluruh doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekarang pagi ini kita akan bersama-sama membaca dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada saudara sekalian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih lelah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, saya yakin pernah mendengar semboyan di dalam bahasa Latin yang bunyinya ora et labora, yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Saudaraku, berdoa dan bekerja adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Di satu pihak kita dipanggil untuk berdoa. Berdoa untuk diri kita pribadi, untuk kebutuhan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tapi kita juga dipanggil untuk berdoa bagi orang lain, juga untuk pekerjaan Tuhan. Di pihak lain kita dipanggil untuk melakukan tanggung jawab kita untuk bekerja, bukan saja untuk mencukupi akan kebutuhan hidup kita sehari-hari, tapi kita bekerja. Dari hasil pekerjaan kita itu, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. So sekalian, berdoa dan bekerja, dua hal ini sama-sama penting.
Karena itu harus ada keseimbangan. Saudara sekalian, Paulus dalam surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15 memohon dan mendorong jemaat untuk berdoa dan juga untuk bekerja. Paulus mengatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Paulus mengatakan, selanjutnya berdoalah untuk kami. Karena Paulus menyadari bahwa mereka juga membutuhkan dukungan doa dari jemaat dalam pelayanan mereka untuk Tuhan. Terus sekarang apa yang diminta Paulus untuk didoakan oleh jemaat? Setidaknya kalau kita membaca dari 2 Tesalonika pasal 3 1 sampai 15 ini, kita melihat ada dua hal di sini. Pertama, Paulus minta agar jemaat berdoa supaya firman Tuhan, atau dalam kata lain pemberitaan Injil, itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kata kemajuan di sini secara literal dapat diartikan berlari. Kalau saudara memperhatikan Mazmur 147 ayat 15, di sana dikatakan, Ia atau Tuhan menyampaikan perintahnya ke seluruh bumi. Dengan segera firman-Nya itu berlari. Dalam perjanjian baru kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seorang atlet yang sedang berlari di stadion. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan konteks penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, maka kata ini dapat dipahami agar pemberitaan Injil itu beroleh kemajuan atau disebarluaskan ke banyak daerah yang lain. Saya kira hal ini merupakan satu permohonan yang sangat wajar dari Paulus. Apalagi Paulus adalah seorang rasul, seorang pelayan Kristus, dan hidupnya itu tidak pernah lepas dari tugas pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Maka kita tidak heran melihat Paulus memohon agar jemaat senantiasa selalu berdoa bagi kemajuan Injil, bagi penyebarluasan Injil. Di situ digunakan satu bentuk waktu present, senantiasa selalu berdoa agar pemberitaan Injil mengalami kemajuan atau boleh disebarluaskan. Dan Paulus melihat hal ini penting sekali, karena kita melihat di dalam bagian firman ini bahwa Paulus tidak bergantung kepada kefasihan kemampuannya sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan yang mengutusnya melalui doa pribadinya dan orang-orang percaya yang lain yang turut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui doa. Tentu saja dalam pelayanan pemberitaan Injil tidak selalu orang dengan senang hati menerima berita yang disampaikan. Maka tidak jarang mereka menolak dan berusaha merintangi atau menghalangi pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena itu yang kedua, Paulus memohon agar jemaat berdoa sehingga mereka terbebas dari orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang yang bukan saja secara moral mereka itu jahat, tetapi secara rohani juga mereka adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menindas orang percaya dan juga yang menghambat akan pelayanan pemberitaan Injil. Saudara bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 5 dan 6, di mana orang-orang yang menentang pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus itu membuat satu keributan dan menganiaya orang-orang percaya. Nah, kita tahu saudara sekalian bahwa di dalam pelayanannya Paulus tidak jarang dalam pemberitaan Injil menghadapi orang-orang yang jahat yang kemudian menganiaya. Kita bisa melihat dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. So sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus juga menyadari bahwa sesungguhnya jemaat Tesalonika, meskipun mereka tidak terlibat aktif sekali dalam pemberitaan Injil seperti Paulus, mereka juga menghadapi tantangan, mereka juga menghadapi hambatan tersendiri dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bahkan kalau kita membaca dan membandingkan dengan Kisah Rasul, dengan jelas sekali ada seorang yang bernama Yason di situ disebutkan dia mengalami penganiayaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itulah dalam ayat ketiga di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini, Paulus meyakinkan jemaat supaya mereka terus berharap kepada pemeliharaan dari Tuhan yang akan selalu menguatkan, yang akan melindungi mereka dari si jahat, yaitu iblis itu sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka Tuhan akan melindungi mereka, akan menjaga mereka. Dengan kata lain apa, saudaraku? Dengan kata lain bahwa Paulus tidak menutup mata atas penderitaan dan penindasan yang jemaat Tesalonika alami. Namun Paulus tetap menekankan Tuhan adalah yang setia. Dia yang menguatkan dan melindungi jemaat dari segala yang jahat. Akhirnya dalam ayat kelima, Paulus berdoa dan berharap
agar kiranya Tuhan membimbing hati jemaat Tesalonika kepada kasih dari Allah dan ketabahan Kristus. Kedua hal ini penting saudara sekalian, karena ini merupakan kunci utama di dalam menghadapi berbagai situasi yang jemaat hadapi, khususnya dalam penganiayaan dan penindasan. Ketika penindasan dan tantangan datang menghadang, maka ingatan akan kasih Allah itu akan memberikan kepada mereka penghiburan yang besar. Dan Kristus sendiri menjadi satu model bagaimana ketabahannya menghadapi penderitaan, bahkan kematian demi orang-orang berdosa. Dan itu menjadi satu model bagaimana jemaat juga mendapatkan contoh teladan dari ketabahan Kristus, bagaimana mereka juga bisa tabah menghadapi berbagai macam situasi, khususnya penderitaan, penganiayaan yang mereka alami, sambil mereka menantikan dengan setia hari kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Namun kalau kita melihat dalam perikop pasal 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15 nih, Paulus bukan hanya meminta dukungan doa dari jemaat, tapi dia juga mendukung jemaat di dalam doa. Jadi kita melihat Paulus menekankan sekali bahwa doa itu begitu penting. Tetapi ayat ke-6 sampai ayat ke-15 kita melihat Paulus juga mendorong jemaat untuk bekerja sebagai satu kesaksian dan panggilan hidup mereka sebagai orang percaya. Ayat 6 dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang kamu terima dari kami. So, sekarang siapakah yang dimaksudkan oleh Paulus? Adalah orang-orang yang jemaat harus jauhi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk bekerja demi mencukupi hidup mereka sendiri dan membantu saudara-saudara mereka yang kesusahan, namun memakai waktu mereka, kesibukan mereka untuk mengurusi urusan orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang melalaikan tanggung jawab untuk mengurusi kehidupan mereka sendiri, tapi sangat bergantung kepada kemurahan hati dari saudara-saudara Kristen yang lain. Karena ada pemahaman yang keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga mereka kemudian tidak menjalankan tanggung jawab mereka untuk bekerja. Seakan-akan Tuhan akan datang, maka mereka tidak perlu lagi bekerja. Tentu ini satu pandangan yang keliru. Paulus menekankan agar jemaat menjalankan tanggung jawab mereka untuk bekerja, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak mengabaikan tanggung jawab mereka untuk bekerja dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Paulus tidak mengatakan bahwa jemaat tidak boleh membantu saudara-saudara mereka yang susah. Justru kalau kita membaca dari perikop ini, Paulus mengatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Paulus mendorong jemaat untuk berbuat baik. Tetapi Paulus juga menekankan orang yang tidak mau bekerja, janganlah mereka makan. Dan kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan ajaran mereka, maka orang ini harus dijauhi agar mereka malu. Tetapi orang-orang ini tidak dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai saudara dalam Tuhan. Mereka disisihkan dari pergaulan orang-orang percaya yang lain. Demi apa? Supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan kemudian mereka boleh berbalik dari cara hidup mereka yang tidak tertib itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita memang hidup di masa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun di dalam masa penantian ini, kita tetap dipanggil untuk menjalankan panggilan kita, menjalankan tanggung jawab kita, yaitu kita bekerja mencari nafkah untuk mencukupi hidup kita dan memakai seluruh kehidupan kita ini menjadi saksi Tuhan dengan pekerjaan kita, dengan hasil yang kita terima menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah panggilan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menasihati kita menggunakan waktu yang ada dengan baik, tidak sibuk mengurusi urusan orang lain dan mengabaikan tanggung jawab pribadi. Sebaliknya kita mengisi waktu yang ada ini untuk kita pakai lebih banyak berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung orang-orang lain di dalam keadaan kesusahan mereka di dalam doa. Apalagi kita tahu dalam situasi pandemi corona ini, kita tahu begitu banyak saudara-saudara kita di dalam kesusahan dan di dalam pergumulan-pergumulan untuk kehidupan mereka. Kita perlu mendukung mereka dalam doa. Juga kita dalam pergumulan menghadapi banyak sekali kesulitan di masa pandemi ini, kita juga tetap memohon dukungan
doa dari saudara-saudara yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita kuat, kita tetap setia mengikuti Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita dipanggil untuk terus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bekerja dengan baik, menjadi saksi Tuhan, supaya melalui pekerjaan kita Tuhan dipermuliakan. Dua hal ini, baik berdoa maupun bekerja, adalah hal yang penting yang menjadi panggilan kita semua, sambil kita menantikan hari kedatangan Tuhan itu. Karena itu, saudaraku, jangan kita mengabaikan panggilan kita untuk mengurusi urusan-urusan yang lain yang tidak berguna. Tapi pakailah waktu yang ada untuk berdoa dan bekerja yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dipanggil untuk berdoa, bukan saja bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang lain dan pekerjaan Tuhan. Kami juga dipanggil untuk bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami, mencari nafkah untuk hidup kami sendiri, tapi juga memakai hasil usaha yang kami kerjakan itu untuk menjadi saluran juga berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan di pagi ini, kami sekali lagi dikuatkan. Kami sadar kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami boleh mendoakan orang lain, dan saudara-saudara kami dalam Tuhan juga mendukung kami dalam doa. Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan tuntun perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dengarlah seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pemberitaan firman sampai di sini. Tuhan berkati kita, selamat beraktivitas.